FIFA resmi umumkan lawan Indonesia di FIFA Series 2026. FIFA resmi mengumumkan semua pertandingan FIFA Series 2026 dan ini termasuk lawan timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Diketahui Bulgaria, Saint Kitts Nevis dan juga Kepulauan Salomon akan menjadi lawan timnas di laga tersebut. Sedangkan untuk jadwal pertandingan untuk semua ajang FIFA Series akan diumumkan segera. Pemanasan Jepang jelang Piala Dunia hadapi Skotlandia dan juga Inggris. Timnas Jepang tak main-main jelang Piala Dunia 2026. Samurai Biru akan jalani pemanasan kontra dua tim raksasa Skotlandia dan juga Inggris. Dilansir dari BBC, Skotlandia menerima tawaran laga uji coba kontra timnas Jepang pada FIFA Matchday di akhir Maret nanti. Setelahnya Jepang akan bertolak ke Wembley Stadium untuk menghadapi Inggris yang rencananya di tanggal 1 April. Mo Salah kembali ke Liverpool, masuk ke dalam skuad lawan Marseille. Mo Salah sudah kembali ke Liverpool usai tampil di ajang Piala Afrika dan Mo Salah siap comeback di pertandingan melawan Marseille. Mo Salah terlihat sudah berlatih di pusat latihan Liverpool pada hari Selasa dan pemain berusia 33 tahun itu ambil bagian di setiap latihan dan terlihat fit. Nama Salah ada dalam daftar 20 pemain yang dibawa Arne Slot dalam lawatannya ke Prancis. Tottenham Hotspur jaga rekor kandang sempurna di Liga Champions. Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Borussia Dortmund pada fase Liga Champions. Tampil dominan sejak awal laga, tim London Utara tersebut menang 2-0 lewat gol dari Dominic Solanke dan juga Christian Romero. Hasil ini memastikan Spurs mempertahankan rekor sempurna di kandang pada ajang Liga Champions musim ini, sekaligus naik ke posisi 5 klasemen sementara fase Liga. Meriam London hancurkan Nerazzurri di Giuseppe Meazza. Arsenal sukses mengalahkan tuan rumah Inter Milan 3-1 pada laga ke-7 fase grup. Gabriel Jesus menjadi bintang lapangan 2 golnya, sedangkan Victor Gyökeres menutup kemenangan Arsenal. Sementara itu Inter sempat menyamakan skor lewat gol dari Peter Cech di menit ke-18. Hasil ini membuat Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 21 poin dan Inter harus turun peringkat ke-9 dengan koleksi 13 poin. Kylian Mbappe dan kawan-kawan pesta setengah lusin gol. Real Madrid menunjukkan performa luar biasa ketika membungkam AS Monaco 6-1 pada fase Liga. Kylian Mbappe tampil sebagai aktor utama lewat 2 gol cepat, sementara Vinicius Junior bersinar dengan kontribusi 1 gol dan juga 3 assist yang mematikan. Berkat hasil ini, Real Madrid kini berhak naik ke peringkat kedua klasemen fase Liga dengan koleksi 15 poin dari 7 laga. Alan mandul The Citizen babak belur. Bundesliga membuat kejutan besar di Liga Champions dengan menumbangkan Manchester City 3-1. Gol-gol kemenangan tuan rumah diciptakan oleh Kasper Hauck 2 kali dan juga Jan Bedterhout. Sementara satu-satunya gol balasan dari City dilesakan oleh Ryan Cherki. Hasil ini membuat City gagal keluar dari tren negatif mereka. Kini pasukan dari Pep Guardiola menempati peringkat ke-7 dengan koleksi 13 poin, sementara tuan rumah masih terpuruk di urutan yang ke-27. Lavin Kurzawa capai kesepakatan dengan Persib Bandung. Lavin Kurzawa dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Persib Bandung pada bursa transfer tengah musim. Beki asal Prancis itu disebut akan dekat kontrak berdurasi 6 bulan hingga akhir musim. Lavin Kurzawa saat ini berstatus sebagai tanpa klub setelah kontraknya bersama Boavista resmi berakhir. Pemain yang kini berusia 33 tahun tersebut disebut tinggal selangkah lagi melanjutkan karirnya di Asia Tenggara. Dan media Prancis yang Foot Mercato mengabarkan bahwa mantan pemain dari PSG tersebut telah menyetujui seluruh persyaratan kontrak yang diajukan oleh Persib Bandung. Cuma City yang berani bayar Maguire. Maguire telah resmi bergabung dengan Manchester City. Mereka berhasil mengalahkan klub-klub yang lain yang juga berminat karena bersedia membayar sisa kontrak dari sang pemain. Maguire ditebus seharga 20 juta pound sterling dan diberi kontrak hingga Juni 2031. Angka itu tergolong mahal, mengingat kontraknya dibalas akan berakhir di akhir Juni nanti dan tak akan memperpanjangnya. Namun City rela membayar angka tersebut. Mereka punya kebutuhan mendesak sebab 3 back mereka yakni Ruben Dias, Josko Gvardiol dan juga Johnston sedang mengalami cedera.
City krisis striker Guardiola tak bisa istirahatkan Erling Haaland. Manajer Manchester City Guardiola akhirnya belak-belakan mengenai situasi sulit yang tengah dihadapinya. Ia mengaku sangat kesulitan untuk bisa mengistirahatkan Erling Haaland, meskipun mesin gol asal Norwegia tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan ketajaman dalam beberapa pekan terakhir. Kekhawatiran Pep Guardiola pun bukan tanpa alasan setelah sempat tampil meledak hingga torehan 24 gol dalam 23 pertandingan musim ini. Produktivitas dari Haaland tiba-tiba merosot tajam. Pemain berjuluk The Terminator itu tercatat baru menyumbangkan 1 gol saja dalam 7 pertandingan terakhirnya. Kobbie Mainoo tak akan tinggalkan MU di Januari. Kobbie Mainoo menunjukkan performa bagus saat Manchester United mempercundangi Manchester City. Pemain berusia 20 tahun itu tak akan pergi di Januari kali ini. Mainoo menjadi pilihan utama Michael Carrick saat menjalani pertandingan derby Manchester. Dia tampil 90 menit untuk pertama kalinya di Liga Inggris musim ini. Dalam skema 4-2-3-1 yang dimainkan oleh Michael Carrick, Mainoo mengisi peran sebagai satu double pivot. Inter akan permanenkan Akanji dari Manchester City. Inter Milan dikabarkan telah membuat keputusan untuk bisa mempermanenkan status dari Manuel Akanji di musim panas nanti. Dipinjam dari Man City tahun lalu, jajaran manajemen dan juga pelatih Nerazzurri langsung puas dengan performa sang pemain. Akanji didaratkan ke San Siro dengan status pinjaman selama 1 musim setelah kehilangan perannya di Etihad Stadium. Dalam kontraknya, The Citizen menetapkan harga jual sebesar 15 juta euro untuk Inter begitu masa pinjamannya berakhir. Szoboszlai lagi diskusi dengan kontrak baru. Dominik Szoboszlai mengklaim tengah membicarakan kontrak baru dengan Liverpool, tetapi belum ada keputusan final apapun terkait hal tersebut. Liverpool tentu tidak mau kehilangan Szoboszlai seperti halnya mereka kehilangan Trent Alexander-Arnold di musim panas. Inilah yang lantas mendasari manajemen mengadakan pembicaraan perihal kontrak baru dengan sang pemain. Diketahui Szoboszlai sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Manuel Ugarte mau dipinjam oleh Ajax. Pemain Manchester United Manuel Ugarte dikabarkan diminati oleh Ajax Amsterdam. Ugarte menjadi salah satu pemain yang disorot. Dia belum bisa menunjukkan performa terbaik sejak dibeli dari PSG musim yang lalu. Media Inggris Mirror menyebut Ugarte diminati oleh Ajax Amsterdam. Klub Belanda itu memang sedang mencari pemain pos nomor 6 dan Ugarte ingin dipinjam sampai akhir musim. Secara keseluruhan Ugarte sudah tampil sebanyak 63 kali untuk MU dalam catatan Transfermarkt dan dia memberikan sumbangan 2 gol serta 6 assist. Gagal bersinar di Old Trafford, Ugarte bakal ditukar dengan bintang muda Sunderland. Manuel Ugarte datang ke Manchester United dengan label mahal dan juga ekspektasi tinggi. Namun perjalanan gelandang asal Uruguay tersebut di Old Trafford justru tak berjalan sesuai rencana. Gihmy Sport menyebut bahwa Manchester United siap menggunakan Ugarte sebagai alat tukar untuk bisa mendapatkan gelandang Sunderland yakni Noah Sadiki. Pemain muda tersebut disebut masuk radar serius dari Setan Merah. Noah Sadiki tampil menonjol sejak bergabung dengan Sunderland dan ia langsung menjadi bagian penting dalam skuad asuhan dari Regis Lebris di Liga Inggris. Dilepas RB Leipzig, karir Timo Werner kini selesai di Eropa. RB Leipzig tinggal selangkah lagi mengirim pemain buangannya Timo Werner ke MLS dan bergabung dengan San Jose Earthquakes di bursa transfer musim dingin ini. Menurut laporan dari jurnalis Sky Jerman Philipp Hinze, penyerang berusia 29 tahun itu sudah menerima pesangon sebesar 2 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan transfernya. Dijelaskan oleh Sky Sport, Werner seharusnya mendapatkan gaji lebih dari 5 juta euro hingga musim panas mendatang, namun mereka berhasil mencapai kata sepakat dengan mantan pemain muda Stuttgart tersebut untuk hanya membayarkan pesangon 2 juta euro saja. Liverpool bidding Alessandro Bastoni alternatif dari Guehi. Di tengah inkonsistensi performa pertahanan musim ini, nama bek Inter Milan Alessandro Bastoni mencuat sebagai target ambisius dari Liverpool di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari TikTok, Bastoni kini masuk ke dalam radar utama Liverpool sebagai alternatif dari Maguire. Bek timnas Italia itu dikabarkan sangat terbuka pindah ke Anfield Stadium, meski Chelsea juga disebut ikut memburu pemain yang dipatok seharga 69 juta
juta euro. Di usianya yang menginjak 26 tahun, Bastoni dinilai berada di fase matang karirnya dan berpotensi menjadi penerus jangka panjang dari Virgil van Dijk. Arsenal ingin datangkan Anthony Gordon. Arsenal kembali menunjukkan ketertarikannya terhadap Anthony Gordon sebagai bagian dari rencana penguatan skuad musim depan. Pemain sayap Newcastle itu dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan The Gunners. Minat ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil pemantauan jangka panjang. Dikabarkan Mikel Arteta sangat mendambakan nama Anthony Gordon untuk bisa menambah kedalaman skuad di posisi sayap. Raheem Sterling terbuang di Chelsea, Napoli siap menabung. Raheem Sterling masih berada dalam situasi tak menentu bersama Chelsea. Winger berusia 31 tahun tersebut belum juga keluar dari status bom skuad milik Chelsea. Meski demikian, reputasi Sterling sebagai pemain berpengalaman belum sepenuhnya pudar. Sky Sport melaporkan bahwa Napoli sedang mempertimbangkan opsi meminjam sang pemain. Antonio Conte ingin bisa memperkuat skuad demi bisa menjaga persaingan di papan atas Serie A. ESPN sebelumnya mengabarkan bahwa Fulham dan juga West Ham United sama-sama memantau sang pemain.